Kalau di New York itu saya melihatnya begini aja. Karena secara historis New York itu biru, maka mungkin selisih yang kecil ini em, relatif lebih kecil ya dibandingkan sebelumnya. Itu mungkin karena juga ketidakpuasan warga gitu. Karena banyaknya misalkan kalau di New York City ya meningkatnya crime rate, banyaknya homeless, subway jadi lebih kotor, yang hal-hal seperti itu yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari gitu. Sepertinya masalahnya yang besar ekonomi ya. Jadi segala macam sekarang harga di Amerika tuh agak mahal dibandingkan 4 tahun yang lalu dan mereka kebanyakan orang kalau dengar-dengar ya nyalahinnya ini gara-gara Demokrat ini kayak begini. Ya, jadi eh, harga mahal, banyak eh, layoff ya, banyak orang yang dipecat gitu-gitu. Kalau dulu kan Trump kayaknya mau semua usaha tuh di ada apa berada di Amerika dan orang yang membuka usaha di luar akan mendapat fine yang lumayan besar gitu ya. Itu nggak heran kalau kalau Trump menang di sini. Sekarang Trump 56%, sementara Harris 42%. Tadi pagi saya sempat datang ke salah satu TPS di sini ya, itu lumayan panjang barisannya. Halo Tribuners, berjumpa kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Apvia Tio Konibili. Tribuners, Amerika Serikat telah menggelar pemilihan presiden pada Selasa 5 November 2024 waktu Amerika Serikat. Saat ini sedang berlangsung proses penghitungan suara Pilpres Amerika Serikat 2024. Di pemilu Amerika Serikat 2024 ini menjadi pertarungan sengit antara mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari Partai Republik dan Wakil Presiden Amerika Serikat saat ini Kamala Harris yang maju dari Partai Demokrat. Di Amerika Serikat, bukan suara terbanyak nasional yang menentukan siapa yang akan menjadi presiden, tetapi Electoral College yang beranggotakan 538 orang, di mana setiap negara bagian mendapatkan elektor sebanyak perwakilan mereka di Kongres. Syarat pemenang Pilpres Amerika Serikat 2024 adalah minimal memperoleh 270 dari 538 Electoral College. Media terkemuka, New York Times memprediksi Donald Trump akan memenangi pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024 dengan dukungan minimal 281 Electoral College vote. Kemudian Kamala Harris diprediksi memperoleh minimal 257 electoral vote. Hingga pukul 21 waktu Timur Amerika atau pukul 9 waktu Indonesia Barat, berdasarkan mesin pemantau New York Times, Donald Trump sudah mengumpulkan 177 electoral college, sementara Kamala Harris tertinggal cukup jauh dengan dukungan 99 electoral college vote. Kamala Harris masih memiliki potensi dukungan signifikan di wilayah barat Amerika dan pemenangnya akan menghuni Gedung Putih selama 4 tahun terhitung mulai Januari 2025. Kita ingin tahu bagaimana suasana di Amerika Serikat. Ada 2 warga negara Indonesia yang akan berbincang dengan kita, ada Mbak Lia Sunda Suntoso, warga negara Indonesia yang tinggal di New York, dan juga Mas Emil Harsa, warga negara Indonesia yang tinggal di Texas. Halo, selamat malam Mbak Lia dan Mas Emil. Mungkin saya ke Mbak Lia terlebih dahulu nih, ada di New York. Mbak Lia, ini kalau hitung cepat di New York seperti apa? Kalau di pemilihan Amerika Serikat tuh apakah ada perbedaan gitu Mbak saat pesta demokrasi di Indonesia Mbak? Pada saat ini karena ini saya bicara yang sekarang aja ya, karena saya juga mengikuti secara live melalui online. Jadi kalau di New York, kami secara historis itu state-nya jelas biru dan Harris projected to win dengan estimated pada saat ini 81,8% dari suara yang sudah dihitung. Dan kalau dilihat pada saat dulu itu Joe Biden itu kan menang 23 poin ya di tahun 2020.
dan pada saat ini Kamala sudah mendapatkan 56,5% dan Donald Trump mendapatkan 43,5%. Mbak Lia mau tahu dong kalau misalnya kita tahu kalau di Indonesia kan ramai banget ya Mbak ya kalau misalnya ini abis penghitungan suara gitu di TPS bahkan ngitung suaranya tuh kan sampai berkali-kali gitu dicek ulang ada kesalahan sampai malam gitu ya TPS masih pada buka timnya masih pada ngitungin suara. Kalau di Amerika Serikat sendiri seperti apa sih Mbak? Apakah masih terdengar nih mungkin tim-timnya di jalan menggaungkan nama-nama jagoan mereka atau seperti apa? Kalau tadi saya melihat di TPS yang di dekat tempat saya itu sih sepi-sepi aja ya, udah nggak ada yang kampanye, udah nggak ada yang membawa slogan-slogan ya seperti ya vote for this or vote for that itu nggak ada ya kalau tadi di tempat yang saya lihat ya. Nah, namun memang sepertinya sistem kampanye di sini kan juga berbeda dengan sistem kampanye di Indonesia. Saya pikir sih itu hanya it all boil down to that dan juga voting di sini itu sudah sangat teratur dibandingkan dengan di Indonesia juga. Jadi misalkan banyak sekali fasilitas publik itu yang memang dipergunakan sebagai voting. Nah, seperti ini gambar yang visual yang terlihat itu adalah TPS di tempat saya, di dekat rumah saya. Itu kan yang dipergunakan itu fasilitas sekolah. Jadi memang sudah siap begitu ya. Jadi tidak ada yang karena 5 tahun lalu di situ juga. Jadi sepertinya persiapannya juga sudah. It's like you just repeat what you did 5 years ago seperti itu gitu loh. Hmm. Oke, Nah kalau kalau gitu. Mm-mm. kalau Gimana Mbak? misalkan nanti ada recount dan lain sebagainya, mungkin nanti kita bisa lihat apakah betul ada yang neck to neck seperti waktu zaman Bush dan Gore itu ya. Kalau misalkan masih ingat itu ada beberapa karung yang tertinggal dan akhirnya melewati cut off dan hanya beberapa ratus itu akhirnya Bush itu menang pemilihan hanya karena beberapa karung yang tidak tiba pada waktunya. Jadi kalau misalkan mau ngomong hitung-hitung manual atau tidak itu pada saat itu ya ya tentu saja sejarahnya ada tapi nggak tahu kalau sekarang apakah akan terjadi seperti itu lagi atau tidak. Oke, ini hari libur nasional juga berarti ya Mbak ya kalau di sana? Kalau nggak tahu ya Mas Emil gimana ya Mas Emil? Election kami Tidak, nggak milih soalnya WNI Iya ya. kerja jalan Oke. terus kalau hari ini. Oke. Nah, mungkin kita beralih juga nih. Beralih dulu ya Mbak Lia, kita ke Texas nih mau tahu dari Mas Emil bagaimana Mas suasana pasca pemilu ya. Ini berarti kalau sekarang nih udah malam kita hitungannya di Texas seperti apa Mas? nah di Texas itu sekarang Texas selalu yang menang Republikan ya. Jadi itu nggak heran kalau kalau Trump menang di sini. Sekarang Trump 56%, sementara Harris 42%. Tadi pagi saya sempat datang ke salah satu TPS di sini ya, itu lumayan panjang barisannya. Dan sore saya datang lagi sekitar jam 5-an, itu udah sepi. Eh, Sepi itu karena di sini kebanyakan pada melakukan early voting ya. Early voting itu biasanya 10-14 hari dibuka. Jadi orang punya kesempatan untuk memilih berdasarkan schedule mereka ya. Jadi makanya hari ini tidak libur nasional karena mereka udah diberi kesempatan untuk memilih uh, tidak harus pada hari ini. Gitu. Oh, seperti itu ya Mas. Ini berarti setiap negara bagian beda-beda lagi ya peraturannya ya Mas ya? Uh, Bedanya cuman persiapannya ya untuk early voting ada yang 10 hari, ada yang 14 hari gitu. Jadi tergantung uh, availability tempatnya juga mungkin. Nah, Texas itu hari ini pas kita mulai itu udah sekitar 48% dari total pemilih yang sudah memilih. Jadi sekitar 9 juta orang sudah memilih. Nah, total total orang yang sudah register untuk pemilih itu sekitar 18 juta. Itu naik dari 4 tahun yang lalu. Tetapi early voting-nya turun. Soalnya early voting-nya pas tahun 2020 ya, itu sudah 9,7 juta, sekitar 53%. Jadi lebih banyak orang yang early voting pada tahun itu, 4 tahun yang Oke. lalu.
Siap. Nah, kita juga penasaran sih, Mas, ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kali ya, Mas, kalau misalnya di sana tuh rules pemilihannya seperti apa sih, Mas? Apakah sama datang kayak kita berbondong-bondong ke TPS atau seperti apa? Ya sama juga datang bisa datang berbondong-bondong, tapi semua kebanyakan orang Amerika individualis ya, jadi eh, ya datang tinggal ngasih lihat ID, nanti pas datang semuanya kebanyakan pakai mesin ya, jadi pas datang ngasih lihat ID dikasih ballot yang kosong, jadi form kosong gitu. Nah, nanti form itu dimasukin ke mesin, mesin itu akan keluar pertanyaan-pertanyaan, kamu milih siapa, tentang senatnya juga siapa, dan segala macam. Habis diisi, nanti di print, dari print itu dia ke mesin satu lagi, nah mesin yang satu lagi itu yang merekord apa yang mereka pilih. Oke, jadi ini Kayaknya datang kalau, untuk pilih kalau electoral college-nya dulu ya berarti ya? enggak langsung pilih presidennya juga, ya. Jadi electoral college-nya itu uh, berdasarkan banyaknya penduduk dan mungkin pentingnya state itu ya. Jadi kayak Texas itu electoral college-nya 40. Jadi kalau misalnya Trump menang di Texas, dia otomatis dapat 40 electoral college. Oke. Berarti ini karena dia udah lama, kayak kalau kita menantikan libur pemilu, kalau warga AS nggak terlalu menantikan, karena dia punya hari-hari sebelumnya yang bisa untuk milih juga sebenarnya, Mas ya. Ini ibaratnya penutupan lah ya, Mas ya. Iya. Oke. Tadi Dan saya pikir pas jam 5 itu bakal rame ya soalnya orang pulang kerja, tapi ternyata enggak. Jadi kebanyakan orang udah pada milih mungkin untuk yang early voting ya. Ya. seperti tadi Mas Emil udah bilang kalau misalnya ini Texas nih republik banget ya Mas ya. Dari dulu-dulu Ya. juga historinya. Berarti kemarin-kemarin juga udah mulai terlihat juga Mas dari membaca gitu mungkin warga-warga di sekitar Texas tuh arahnya memang udah pasti republik gitu ya Mas ya. Ya, jadi kita bisa ngelihat ininya ya. Orang Texas itu kebanyakan banyak asli Amerika ya, jadi konservatif gitulah. Nah, sementara negara-negara biru itu biasanya banyak pendatang-pendatang, terutama kayak California dan New York itu kan banyak pendatang-pendatang. Nah, mereka biasanya lebih ke Demokrat gitu. Nah, juga Oke. kalau di Texas itu di kota-kota besarnya biasanya lebih lebih seimbang ya. Misalnya kayak di Austin, di Houston, di Dallas itu Demokrat sama Republikannya seimbang. Tapi kalau kita ngelihat di kota-kota kecil pinggir-pinggirnya itu semuanya kebanyakan Republikan. Itu bangsanya apa para para petani dan juga para apa kan Texas itu kan terkenal dengan ininya ya minyaknya ya. Jadi ya orang-orang kaya yang kaya dari minyaknya gitu. Nah, mereka semua kebanyakan Republikan lah. Ini berarti sesuai gitu ya sama apa yang diharapkan sama warga di Texas. Iya, Texas udah tahu kok yang menang pasti Republikan. Jadi ya mereka udah nggak heran kalau misalnya Texas totalnya jadi Demokrat. Nah, itu baru heran gitu. Oke, siap. Kalau gitu kita beralih dulu nih ke Mbak Lia lagi di New York yang sepertinya suaranya tertinggal nih karena tadi New York nih lebih condong ke Kamala, sedangkan suara hitung cepatnya saat ini jauh di bawah Trump. Ini mungkin seperti apa pandangan dari Mbak Lia sebagai WNI yang saat ini tinggal di New York? Saya di tempat saya itu kebalikannya Emil. Kalau misalkan New York itu berubah jadi merah, maka something is really wrong gitu ya. Nah, namun memang kalau dilihat itu selisihnya pada saat ini kan sudah menghitung itu saya mengikuti dari websitenya Washington Post. Pada saat ini sudah 83% yang dihitung dan selisihnya itu memang hanya sekitar 15% ya. Jadi that's a little bit interesting karena pada 2020 itu 23,1%, sorry 23,1 poin di situ ya selisihnya. Ini yang juga sebenarnya menarik tuh kali ini tuh kan ada 7 swing state-nya. Nah saya ini udah
list contekan Georgia, Nevada, Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, North Carolina, dan Arizona. Jadi sebetulnya di sebelah kiri peta itu kan ada blue wall ya. Jadi blue wall yang ada tahun 2020 itu it's expected to fail. Nah, pada saat ini kalau misalkan kita lihat di proyeksinya, nggak tahu nanti akhirnya seperti apa. Namun tiga state yang di atas itu yang pada saat 2020 itu biru, pada saat ini indikatornya sudah merah itu. Jadi bisa saja nanti kalau misalkan dilihat ini adalah bisa jadi kalau misalkan benar ya em, ternyata ini ya Minnesota, Wisconsin dan Michigan itu merah. Bisa jadi ya ini ternyata hasil pemilihannya a little bit di luar lagi-lagi unexpected gitu. Oke. Mbak, mungkin sempat Mm. ngobrol-ngobrol juga gitu ya sama warga New York gitu, kenapa mereka milih Kamala dan memang mungkin udah jadi tradisi juga kalau misalnya bakal Demokrat yang bakal menang di situ. Mungkin ada program-program yang mungkin menarik buat mereka saat ini yang jadi perbincangan juga di New York tuh seperti apa, Mbak? Kalau di New York itu saya melihatnya begini aja. Karena secara historis New York itu biru, maka mungkin selisih yang kecil ini em, relatif lebih kecil ya dibandingkan sebelumnya itu mungkin karena juga ketidakpuasan warga gitu ya. Saya sih melihat selisih yang kecil ini cukup kaget ya karena saya pikir itu akan lebih besar gitu. Karena banyaknya misalkan kalau di New York City ya meningkatnya crime rate, banyaknya homeless, subway jadi lebih kotor yang hal-hal seperti itu yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, namun lagi-lagi short of saying vote Anda itu pasti biru di New York, ya memang keadaannya seperti itu gitu. Jadi mau apapun isunya, menurut saya seperti equal to dengan bagaimana Emil di Texas, ya kami ya pasti biru dan Emil itu pasti merah juga. Ya Mil ya, kapan Texas terakhir biru Mil? Wah, nggak tahu. Emang pernah ya? Saya Belum nggak pernah. yakin kalau pernah. Ya, Saya juga nggak tahu New York kapan terakhir merah. Oke, berarti kalau secara keamanan semuanya aman-aman aja ya Mbak ya pemilu kali ini Mbak? Sekarang sih aman-aman aja ya. Tentu saja nggak ada yang berharap terjadi seperti insurrection kemarin gitu kan. Kondusif ya sampai saat ini juga seluruh penghitungan suara cepatnya masih kondusif gitu. Ya, kondusif ya. Kalau di sini aman-aman aja. Oke, kalau di Texas gimana Mas Emil? sama aman-aman dibandingkan pas Trump pertama kali jadi presiden itu banyak orang-orang keluar dan kayak beringas gitu. Kalau ini sekarang kayaknya tenang-tenang aja. Mungkin kemarin karena yang dia eh, apa eh, pengikutnya yang pada storm di Capitol gitu, banyak yang di penjara, mungkin pada takut juga mereka begitu untuk berbuat kayak begitu lagi. Oke, siap. Nah, ini mungkin terakhir-terakhir nih dari sudut pandang Mas Emil dan Mbak Lia juga nih sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat. Berarti ini mungkin kalau kita lihat hitung cepatnya, ini masyarakat Amerika Serikat sepertinya tidak ingin orang lama gitu yang memimpin untuk periode 4 tahun ke depan. Ada terjadi perubahan. Nah, seperti apa nih Mas So, Emil menilainya? Dan mungkin juga ada harapan-harapan gitu sebagai warga luar yang tinggal di Amerika Serikat kepada pemimpin terbarunya nanti gimana Mas Emil? ya, sepertinya masalahnya yang besar ekonomi ya. Jadi segala macam sekarang harga di Amerika tuh agak mahal dibandingkan 4 tahun yang lalu dan mereka kebanyakan orang kalau dengar-dengar ya nyalahinnya ini gara-gara Demokrat ini kayak begini. Ya, jadi eh, harga mahal, banyak eh, layoff ya, banyak orang yang dipecat gitu-gitu dan banyak perusahaan yang buka usaha di luar Amerika. Kalau dulu kan Trump kayaknya mau semua usaha tuh di, ada apa eh, berada di Amerika dan orang yang membuka usaha di luar akan mendapat fine yang lumayan besar gitu ya. Jadi keep
the job in America. Jadi mungkin itu salah satunya. Tapi mereka juga nggak mikirin kalau salah satu faktornya yang membuat harga naik ini dan tidak terjadi pada waktu Trump itu adalah perang ya. Masih ada perang di Ukraine, terusnya perang di Gaza gitu. Jadi itu juga ada pengaruhnya. Tapi kan orang nggak mikir sejauh itu, mungkin mikirnya, aduh sekarang saya harus mau beli ini harus bayar 2 kali lipat atau begitu ya. Jadi mungkin pikirannya cuma ke situ saja. Jadi ya kalau misalnya mereka keep Demokrat, mereka mikir ini nggak akan ada perubahan status quo gitu ya. Tapi kalau kita milih Republikan, mungkin akan ada perubahan gitu. Oke, tetap ya ini sepertinya menanti perubahan karena ini kalau Mas Emil bilang harga-harga udah melonjak di sana pasti nanti nih ikut-ikutan juga nih sampai ke Asia-Asia ya Mas ya. Oke. Kemudian dari Mbak Lia seperti apa Mbak nih pandangannya dengan adanya perubahan dari hitung cepat mengarah ke Trump sebagai pemenangnya? Mungkin tadi seperti kata Mas Emil, apakah benar-benar nih butuh perubahan banget warga Amerika Serikat atau seperti apa doa dan harapannya juga dari Mbak Lia? Saya sependapat dengan Pak Emil seperti ini ya, karena lagi-lagi situasi di New York itu memang menurun sejak ya setidak-tidaknya beberapa tahun terakhir begitu ya. Dengan harga-harga yang naik ini juga di sini juga sama seperti itu. Nah, namun kalau misalkan dari saya pribadi kebetulan dari profesi saya sebagai immigration lawyer yang saya di mana saya sudah menyaksikan sendiri Pilpres itu sejak kami tinggal di sini hampir 30 tahun ya saya meskipun kami masih WNI gitu. Saya dapat mengatakan kalau ini adalah pemilihan umum terburuk yang pernah saya saksikan dan ini juga pendapat dari kawan-kawan saya yang warga negara Amerika bahwa memilih kiri salah, memilih kanan juga salah gitu. Jadi em, Ya, itu itu patut disikapi sebetulnya. Ya bagaimana ya kalau dipikir-pikir juga kebijakan ekonomi ya itu satu hal, tapi banyak juga pertimbangan lain yang sebetulnya juga memberatkan gitu loh bagi warga Amerika. Jadi karena itu ya mari kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa. Kalau mungkin ya ingat juga ya tujuan politik itu kan untuk mencegah yang terburuk berkuasa kan gitu. Menarik statementnya kalau misalnya dari Mbak Lia yang ada 30 tahun gitu di Amerika Serikat menyebut ini adalah pemilu terburuk sepanjang Mbak ada di sana ya Mbak ya. Karena bingung warganya juga mau milih ini takut salah, mau milih ini takut salah gitu ya Mbak. Saya bicara hanya dari perspektif ini selagi-lagi ya karena saya hanya akan membatasi komentar saya berdasarkan profesi saya juga sebagai mediation lawyer begitu ya. Jujur aja kiri kanan juga salah gitu loh. Maksudnya dalam arti ya bukan salah ya. Salah itu bukan kata yang nuansanya tepat, tapi lebih tepat itu seperti kayak semacam oke kalau saya memilih Kamala maka ada keputusan bahwa oke border akan diperketat gitu ya. Nah, lalu misalkan dengan Trump itu misalkan oke ada mass deportations, tapi kan itu hanya retorika saja sebetulnya. Karena pada dasarnya ya lagi-lagi dari profesi saya memimpikan suatu program yang dapat komprehensif dan dapat menolong masyarakat banyak dan dilihat yang pertama tuh manusianya gitu yang bisa ditolong gitu. Nah, namun pada kenyataannya ya bagaimana kami hanya perlu solusi gitu ya kalau dari sisi profesi itu tadi gitu dan maka perubahan itu welcome sebetulnya program-program itu kita harus mencari program yang baik gitu dan ini fakta menarik ya kalau dari sisi migran ya mungkin bisa di Google juga angka deportasi pada saat pemerintahan Barack Obama itu lebih tinggi dari angka deportasi pada saat pemerintahan Trump padahal Trump itu yang mengatakan oh mass deportation dan segala macam gitu ya. Sedangkan yang betul-betul melaksanakannya padahal seakan-akan partai tersebut adalah partai yang pro immigration itu adalah ya Partai Demokrat gitu. Jadi ya janji-janji ya akan terus
akan terus dilontarkan sampai salah satu itu terpilih. Nah, saya kebetulan menuliskan di Facebook saya itu beberapa bulan lalu. Ini kalau boleh saya bacakan ya. Dan ini hanya unek-unek seorang lawyer migran aja gitu ya. Jadi ini yang saya tuliskan sebentar ini saya baca supaya persis. Saya sangat berharap politician berhenti mempergunakan imigran, immigration, atau apapun yang related dengan itu sebagai pion karena there is actually a human being on the other side. Jadi itu hanya itu yang bisa saya katakan karena lagi-lagi pilihan yang saya anggap pada saat ini ada di Amerika Serikat itu dua-duanya sama buruk yang meskipun saya nggak milih gitu. Tapi lagi-lagi selama pengalaman melihat 30 tahun tinggal di sini dan berbagai pemilihan itu juga cukup membingungkan ya karena kiri salah kanan juga salah. Menurutmu gimana Mas Emil? Ya kayaknya tahun ini itu ya mungkin karena kandidatnya nggak ada yang memberikan harapan gitu. Kayak dulu zamannya Obama kan mereka lihat oh ini kayaknya napas baru gitu ya. Nah kalau ini kayaknya Donald Trump udah pernah, Kamala Harris cuma nerusin apa yang Biden perbuat ya. Jadi kayak mana sih kandidat yang lain yang lebih memberi harapan gitu? Kayaknya nggak ada gitu. Jadi kayak agak lesu gitu pemilu. Perubahan baru, siapa yang akan nanti masuk memimpin di Gedung Putih terhitung Januari 2025. Doanya semoga ini kondisinya tetap kondusif. Mbak Lia dan Mas Emil, terima kasih waktunya. Malam ini di Amerika nih, waktu Amerika udah diganggu. Mas Emil dan Mbak Lia, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak ya, soal kondisi terkini di Amerika Serikat pasca pemilu 2024. Ya. Terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatio Konibili pamit undur diri, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.